والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu di dalam salah satu majlis dari majalisul ilm. Fanas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yubarika fi majalisana, ayyubarika fi majalisina, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami muliakan, pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab As-Salah, yang mana pada majlis yang lewat sudah kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan al-imamah, termasuk di dalamnya tentang taswiyah as-sufuf, meluruskan shaf. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada bab yang berkaitan dengan salat al-jamaah. Bab yang berkaitan dengan salat al-jamaah. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam majelis malam hari ini saya akan membaca beberapa hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah atau Al-Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdasi dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Karena kita melihat susunan beliau bagus di dalam menjelaskan tentang salat al-jamaah. Mungkin ada dari para jamaah pernah membaca hadis-hadis ini, maka anggap saja ini adalah murajaah dan mudzakarah bersama-sama. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau membuat sebuah bab dalam kitab beliau Umdatul Ahkam dengan bab salat al-jamaah wal imamah. Salat al-jamaah wal imamah. Salat jamaah dan bagaimana menjadi seorang imam. Adapun imamah sudah kita bahas di dua majelis yang telah lewat. Tinggal terkait dengan salat jamaah dengan lebih detail sedikit. Baik. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan adalah hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan perbandingan 1 banding 27 derajat. Orang yang dia salat sendirian mendapatkan 1 derajat, dan orang yang dia salat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam hadis ini para ulama berbeda pendapat. Dikarenakan ada riwayat yang lain yang menyebutkan 25 bi 25 darajah. Ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan dengan 23 derajat. Nah, bagaimana cara mengumpulkan lafaz-lafaz itu semuanya? Wallahu alam bissawab. Yang aqrab ila shawab bahwa bilangan yang kecil masuk di dalam bilangan yang besar. Dan yang paling banyak disebutkan bilangan di dalam keutamaan salat jamaah adalah 27. Maka 27 ini mencakup bilangan yang lebih kecil. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah keutamaan orang yang mereka mampu menjalankan salat berjamaah.
Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang kedua, hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fil jamaah." Salatnya seorang dengan berjamaah, tudha'afu lahu fi ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 dhi'fa. Salatnya seorang dengan berjamaah itu dikali lipat gandakan oleh Allah menjadi 25 derajat kalau dia salat sendirian atau salat di musalla pasar dia. Musalla pasar dia. Lalu Nabi mengatakan wadzalik, itu sebabnya kenapa kok salat jamaah itu lebih utama? Annahu idza tawadda, dia berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia memperbagus wudunya. Dia lakukan secara perlahan dengan pasti, melengkapi rukun-rukun wudu, wajib-wajib wudu dan yang sunnah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma kharaja ilal masjid." Dia keluar menuju masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yukhrijuhu illa shalah." Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah ke masjid kecuali salat. Dia tidak mampir kemana dulu, ke warung kopi, baru dia ke salat. Tidak. Memang dari rumah tujuannya untuk ke masjid salat. Lam yakhtu khutwah, kata Nabi. Tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah. Kecuali Allah angkat baginya satu derajat. Qala wa hutta anhu biha khati'ah. Dan akan Allah hapuskan dari dia satu kesalahan. Fa idza shalla, lalu kemudian ketika dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaih. Malaikat itu akan terus mendoakan salawat kepada orang itu. Madama fi musallah, selama dia berada di tempat salat dia. Allahumma salli alaih, Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu. Itu doanya malaikat. Ya Allah, berikanlah padanya salawat, yaitu ampunan, rahmah. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, rahmati dia. Wala yazalu fi salatin man tadhara shalah. Dan dia dicatat dalam keadaan salat selama dia menunggu datangnya waktu salat yang lain. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sebabnya kenapa salat jamaah lebih utama daripada orang yang salat di rumahnya. Bonusnya banyak jamaah. Dia wudu, menyempurnakan wudu, itu pahala. Setiap tetesan air wudu dari wajahnya, dari matanya, dari tangannya, itu semuanya kafarah. Lalu dia ke masjid berjalan, dicatat semuanya itu. Langkah, berangkat dan pulang. Satu langkah, satu ampunan. Satu langkah, satu derajat. Belum lagi dia ke masjid, lalu dia membaca doa masuk masjid, lalu dia tahiyatul masjid, dia salat. Setelah salat menunggu salat lain. Selesai salat maghrib, menunggu datangnya waktu salat isya. Antum semuanya, orang yang seperti itu dicatat oleh Allah seperti dia sedang melakukan salat. Bayangkan. Belum lagi yang lain jamaah yang saya muliakan. Ketika dia menyelesaikan salat, dia menunggu majelis ilmu sampai datangnya azan salat isya. Wah, banyak sekali bonus. Bayangkan dengan orang yang dia salat di rumah. Yang dia pilih surat yang dia baca, surat yang paling pendek dari hafalannya. Beda kalau dia salat jamaah, apa yang dibaca imam ya mau gak mau dia harus ikut. Bayangkan. Kemudian kalau dia salat di rumah, zikir, ya kalau sempat, habis assalamualaikum, assalamualaikum, yang diambil apa? HP-nya. Siapa tadi yang kirim? WA. Ini suatu hal yang menjadi rahasia umum. Makanya salat di masjid secara berjamaah afdal daripada dia salat di rumah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Namun ini berlaku bagi perbandingan ini berlaku bagi mereka yang tidak bisa ke masjid karena uzur. Ini perbandingan ini berlaku bagi orang yang dia tidak bisa ke masjid karena uzur syar'i.
Namun bagi orang yang tidak memiliki uzur syar'i, tidak ada perbandingan itu. Berarti kalau begitu, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, apa sebenarnya hukum salat jamaah untuk laki-laki di masjid-masjid kaum muslimin? Al-Imam Al-Maqdasi menyebutkan hadis yang ketiga, yang mana dalam hadis ketiga ini akan kita singgung bagaimana hukum salat jamaah bagi laki-laki. Qala, hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Artinya orang yang dia itu mampu membangunkan jiwanya untuk pergi salat isya dan salat subuh, insya Allah akan terhindar dari sifat nifaq. Namun kalau seorang yang untuk dua salat ini saja tidak sanggup, jangan harap dia akan lepas dari kemunafikan dalam jiwanya. Lalu kata Nabi SAW, "Walau ya'lamuna fihima," seandainya manusia tahu pahala di dalam salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwa, mereka akan mendatangi dua salat itu walaupun mereka dengan merangkak. Habwa itu dengan merangkak. Habwa itu artinya orang yang dia menyandar dengan lututnya, ya orang yang dia ngesot, orang yang dia merangkak hanya untuk menjalankan salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Kalau mereka memiliki keutamaan dan mengetahui keutamaannya. Lalu Nabi mengatakan, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam." Hampir aku menyuruh seorang salat jadi imam. Qamat, satu orang jadi imam. Summa amura rajulan fayusalli bin nas. Lalu aku menyuruh satu orang jadi imam. Qamat, fulan jadi imam. Rasul SAW tidak salat. Summa antaliqu ma'i. Kemudian aku akan patroli bersama dengan aku birijalin ma'ahum huzamun min hatab, dengan pasukan yang mereka membawa kayu bakar, ila qaumin la yashhaduna shalah, kepada orang-orang yang mereka tidak menghadiri salat jamaah. Laki-laki, kaum laki-laki yang mereka tidak mendatangi salat jamaah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah rumah itu diperkuat dengan kayu-kayu itu biar tambah kokoh? Enggak. Nabi mengatakan, fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Akan aku bakar rumah mereka itu dengan api. Ini adalah keinginan Nabi SAW. Namun keinginan itu tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi tersisa kepada umatnya sebagai ancaman kepada orang yang dia meninggalkan salat jamaah bagi laki-laki tanpa dengan uzur yang syar'i. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, oleh karena itu perlu kita mengetahui perbedaan pendapat para ulama tentang hukum salat jamaah. Tentang hukum salat jamaah. Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, salat jamaah ini adalah salat yang disyariatkan. Salat jamaah adalah salat yang disyariatkan. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa fi fadlil jama'ati fi salah ahaditsu mutawatirah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salat jamaah banyak hadis yang datang dari Nabi sampai tingkatan mutawatir. Wa ajma'al ulama ala sihhati maji'iha, dan ulama sepakat kalau semuanya itu sahih. Wa ala i'tiqadiha, dan mereka meyakini bahwa salat jamaah adalah salat yang disyariatkan. Salat jamaah adalah salat yang disyariatkan. Wal qauli biha, dan mereka juga berpendapat dengan pendapat itu. Ijma' para ulama. Qala wa fi dzalika ma yuwaddihu bid'atal khawarij. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Abdul Bar, ini adalah hal yang memperjelas bid'ahnya kelompok khawarij. Kelompok khawarij itu, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah kelompok yang kerjaannya itu suka memberontak kepada penguasa yang sah, kepada pemimpin muslim yang sah. Kelompok yang mereka menghasut masyarakat untuk benci kepada pemimpinnya. Ini adalah khawarij. Ikonnya mereka itu seperti itu.
Dan mereka adalah kelompok yang sangat mudah mengkafirkan yang bukan dari golongannya. Makanya mereka dengan mudah menganggap pemerintah itu kafir, jajarannya itu kafir, padahal mereka masih menegakkan salat. Ini kelompok Khawarij. Karena mereka menganggap bahwa mereka yang muslim sedangkan yang lain adalah kafir, mereka tidak mau untuk salat kecuali dengan jamaahnya mereka. Mereka punya masjid sendiri, punya imam sendiri, punya jamaah sendiri. Seandainya mereka itu berada di suatu daerah yang tidak ada kelompok dan komunitas mereka, mereka mengatakan tidak wajib salat jamaah. Terus di mana salatnya? Lebih bagus salat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena salat di tempat mereka adalah tidak sah, najis, berada di bawah imamah orang yang kafir dan lain sebagainya. Ini kelompok Khawarij. Maka para jamaah yang saya muliakan, kalau para jamaah mengetahui, bisa melihat atau pernah mendengar masjid yang seperti itu, ketahuilah itu adalah masjid Khawarij. Orang lain nggak boleh masuk. Kalau ada nggak sengaja masuk ke dalam, mereka anggap itu lebih jelek daripada anjing yang masuk. Kenapa? Karena mereka pel itu masjid. Dan mereka menganggap kalau masjid mereka telah ketiban najis. Ada nggak atau di Banda Aceh seperti itu? Ada ya? Saya malah nggak tahu. Maka itu adalah kelompok yang memiliki doktrin dan kerancuan Khawarij. Mereka nggak mau sholat dengan kaum muslimin. Sholatnya di masjid sendiri. Kalau nggak ada jamaah mereka, ya udah sholat sendirian daripada jamaah dengan kaum muslimin. Baik. Alhamdulillah Allah bersihkan kita dari keyakinan tersebut. Kita sholat di mana saja selama imamnya adalah seorang yang muslim. Ya. Dan sudah kita bahas kemarin, walaupun imamnya adalah orang yang fasik, kita boleh nggak sholat di belakangnya? Imamnya fasik, boleh nggak sholat di belakang imam yang fasik? Boleh, selama dia itu muslim. Walaupun kalau kita disuruh memilih, ya imamnya yang salih, bukan yang fasik. Tetapi mereka tidak seperti itu. Hati-hati dengan kelompok mereka, para jamaah. Mereka adalah kelompok yang patut dan wajib dimusnahkan dari muka bumi ini. Karena mereka berbaju dengan baju Islam, tapi tidak menampakkan citra dan warna Islam. Wala'iyadzubillah. Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, ini adalah dalil tentang sesatnya kelompok Khawarij. Wa mukhalafatihim li jama'atil muslimin. Dan mereka menyelisih jama'atul muslimin fi inkarihimus shalah fi jama'ah. Mereka tidak menganggap sholat jamaah itu wajib dengan selain mereka. Oleh karena itu pembahasan sholat jamaah yang semestinya ini pembahasan fikih atau pembahasan akidah jamaah? Sholat jamaah itu pembahasan fikih atau pembahasan akidah? Fikih. Disebutkan oleh para ulama akidah dalam buku akidah mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Imam At-Tahawi menyebutkan dalam Aqidah At-Tahawiyah. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari memasukkan di dalam pembahasan Syarhus Sunnah dan menganggap ini adalah keyakinan yang harus diyakini oleh kaum muslimin. Salat dengan jamaah kaum muslimin selama mereka adalah muslim. Ini perbedaan antara kelompok Khawarij dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang dia menganggap bahwa pengajian-pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengajian-pengajian sunnah, pengajian-pengajian salafi, mereka anggap sebagai pengajian yang suka mengkafirkan kaum muslimin, digandeng tangan dia, diajak untuk ikut ngaji, agar dia mendengar langsung. Ala yabnal kirami ala tadnu fatubsira ma qad haddatsuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai anak yang baik, sini datang, duduk di majelis, kemudian dengar apa yang mereka katakan dan bandingkan dengan apa yang kamu dengar dari selain mereka. Tidak sama orang yang melihat dengan orang yang mendengar. Sampai hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada orang yang menuduh bahwa pengajian sunnah adalah pengajian yang mengkafirkan umat Islam. Hati-hati kalau kamu main sama dia,
Kalau kamu ngopi sama dia itu nggak lama kamu jadi orang kafir. Hati itu suka mengkafirkan. Tuh nggak lama itu bakal dibunuh tuh sama mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Rabb. Ini adalah tuduhan-tuduhan palsu dan ini adalah fitnah-fitnah yang keji. Tidak ada. Dan sejak kapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada orang-orang setelah mereka dengan pemahaman seperti itu? Coba lihat, dakwah sunnah adalah dakwah yang transparan, yang zahir, zahiruha kabatiniha. Tidak ada tanzim sirri, tidak ada yang kasakusuk, tidak ada. Pembahasan sunnah, pembahasan yang transparan, terbuka untuk umum. Itu kalau jamaah bisa lihat dalam setiap poster kajian-kajian mereka. Bahkan bukan hanya laki-laki, perempuan juga boleh hadir. Bukan hanya manusia, jin kalau mau hadir juga boleh. Ini pengajian yang terbuka untuk semuanya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus mampu memilah isu yang berkembang, tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti kepada pemahaman-pemahaman dan pengajian-pengajian sunnah. Dan ini sebagai pembeda jamaah. Di dalam sholat jamaah saja mereka nggak mau bergabung, apalagi di dalam pengajian-pengajian mereka. Sehingga pengajian mereka itu tertutup. Bahkan di antara mereka ada yang membawa orang yang baru mau ngaji dengan mereka dengan ditutup matanya. Ditutup matanya, dimasukin ke mobil, dibawa jalan, putar-putar. Padahal jaraknya cuma 100 meter. Dia putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, diantar. Dibuka matanya sudah di dalam kamar. Nah, dengar atau enggak? Enggak ada di Banda Aceh ya. Berarti antum Masya Allah masih bersih fitrahnya insya Allah. Tetapi di tempat lain seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau ketahuan. Mereka tidak mau diketahui dakwahnya mereka. Dan ini menunjukkan hadirin kalau mereka membangun sesuatu di atas kesesatan. Seorang yang dia ingin menampakkan kebenaran, dia akan tampakkan semuanya. Silahkan. Tidak ada pengkhususan. Hadir. Silahkan, terbuka untuk umum. Cek. Mungkin ada yang tidak sesuai dalam penyebutan ayat, diluruskan. Dan dia akan kembali kepada jalan yang lurus. Penyebutan hadis yang keliru akan diluruskan. Begitulah jamaah yang saya muliakan, dakwah salafiyah atau dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Ini kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa sholat jamaah adalah sholat yang disyariatkan, kembali kepada pembahasan apa hukumnya bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu para ulama telah sepakat kalau jamaah itu tidak wajib bagi mereka. Seorang suami nggak boleh menceraikan istrinya gara-gara istrinya nggak mau diajak sholat jamaah. Kata Pak Ustadz wajib. Kalau kamu nggak sholat jamaah ke masjid, kamu saya cerai. Berarti pengajiannya datangnya terlambat. Dia pikir wajibnya untuk perempuan juga, padahal hanya untuk laki-laki. Baik, terjadi sudut pandang berbeda di kalangan ulama. Akan saya sebutkan khilaf para ulama beserta dalil mereka. Dan bagaimana pendapat yang benar dan bagaimana jawaban kepada setiap pendapat yang keliru dalam masalah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, pendapat yang pertama dari pendapat hukum laki-laki sholat jamaah adalah fardhu ain. Kalau dinamakan dengan fardhu ain, maka artinya setiap laki-laki yang baligh itu wajib. Setiap person. Maka dinamakan dengan fardhu ain. Karena setiap person. Kecuali kalau dia memiliki uzur yang syar'i. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih dari kalangan ulama tabi'in Atha bin Abi Rabah. Dari kalangan ulama tabi'ut tabi'in Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Ahmad dari kalangan 4 ulama madhab. Al-Imam Ahmad yang berpendapat ini adalah fardhu ain. Dan juga sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah. Sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah mereka mengatakan fardhu ain. Termasuk di dalamnya Al-Imam Abu Thawr, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Munzir, Al-Imam Ibnu Hibban. Ini adalah deretan ulama yang mengatakan fardhu ain, wajib.
atas setiap individu laki-laki. Apa dalil yang mereka jadikan dalil jamaah? Ayat Allah Azza wa Jalla pertama dalam surat An-Nisa 102. Allah mengatakan, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak." Seandainya engkau berada bersama mereka wahai Muhammad, perang. Seandainya engkau perang dengan orang kafir, lalu datang waktu salat, maka salatlah dengan mereka secara berjamaah. Salatlah dengan pasukanmu secara berjamaah. Perintah dari Allah Subhanahu. Dalam keadaan khauf, bayangkan. Dalam keadaan perang, tetap tidak gugur perintah untuk menjalankan salat secara berjamaah. Baik, oleh karena itu mereka mengatakan di dalam kondisi khauf saja tidak jatuh kewajiban salat jamaah, apalagi dalam kondisi aman. Bisa dipahami para jamaah? Satu. Kedua, hadis yang disebutkan tentang kisah seorang sahabat yang dia itu mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta uzur tidak salat jamaah ke masjid. Sahabat ini buta. Dalam riwayat disebutkan namanya itu Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Hadis ini sahih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya mengizinkan bagi dia untuk meninggalkan jamaah, dipanggil kembali oleh Nabi. Lalu ditanya oleh Nabi, hal tasma'un nida? Apakah kamu dengar azan? An-nida maksudnya azan. Kamu dengar azan? Kata Rasul kepada orang tersebut. Kata sahabat itu, na'am ya Rasulullah. Iya, saya mendengar azan. Saya mendengar azan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajib, kalau begitu kamu jawab panggilan azan itu. Kalau begitu kamu jawab panggilan azan itu. Bayangkan seorang yang buta, yang dia tidak bisa datang karena nggak ada yang menuntun dia di jalan. Berarti kalau ada orang yang buta, nasallallahu alaihi wasallam, di antara kita dan ada penuntun jalannya, wajib bagi dia. Apalagi orang yang melek, orang yang tidak buta, orang yang bisa melihat, sehat lagi. Ini dalil yang kedua yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalil yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah yang tadi disebut oleh Al-Imam Al-Maqdasi. Ancaman Nabi untuk membakar orang yang tidak berangkat ke masjid salat jamaah. Bisa difahami para jamaah, ini adalah 3 dalil yang jelas yang mereka jadikan sebagai dalil untuk mengatakan salat jamaah bagi laki-laki itu wajib. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan salat jamaah fardhun. Yang dimaksud dengan fardhun itu dia wajib tapi di bawah fardhu ain gitu. Wajib tapi di bawah fardhu ain. Bagaimana penjelasannya ini? Para ulama menyebutkan bahwa kalau dia itu meninggalkan sholat jamaah secara sengaja tanpa ada uzur, dia wajib mengulang. Wajib dia mengulang sholat itu. Ini pendapat yang kedua. Dinukil dari madhab Zahiriyah. Memang terlalu kaku madhab ini. Karena mereka mewajibkan mengulang sholat jamaah. Pendapat Zahiriyah dan ini sebagian ulama dari kalangan madhab Hanabilah yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Apa dalilnya? Yang mereka jadikan dalil adalah hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas. Rasul mengatakan, man sami'an nida'a falam ya'tih. Orang yang mendengar panggilan azan tapi dia tidak datang, fala salatalah. Tidak ada salat bagi dia. Berarti tidak sah salatnya kalau dia tidak mendatangi panggilan azan. Illa min udhrin, kecuali kalau dia punya uzur. Ini pendapat yang kedua. Mereka mengambil istimbat dari hadis ini, berarti salatnya tidak sah kalau tidak salat berjamaah. Hadis ini sahih.
Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini mauquf kepada Ibnu Abbas. Bukan ucapan Nabi, tapi ucapan Ibnu Abbas. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan sholat jamaah bagi laki-laki fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Wajib, ya. Tetapi kalau ada satu orang yang jamaah, yang lain gugur kewajibannya. Ini pendapat yang ketiga. Dinukil pendapat ini dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah. Mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah mereka meyakini bahwa sholat jamaah bagi laki-laki itu fardu kifayah. Wajib. Baik. Tapi wajibnya itu kifai. Satu orang yang sudah, dua orang dia sholat jamaah, yang lain gugur. Tidak wajib. Boleh pergi ke masjid, boleh tidak. Berarti mereka menitik beratkan kepada syiar Islam. Jadi kalau ada syiar Islam maka aman. Baik. Pendapat yang keempat adalah pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang ditekankan. La ya'tham bitarkiha. Kalau ada orang yang meninggalkan tidak berdosa. Baik. Kalau kita pilih enaknya mazhab yang mana nih jamaah? Enaknya mazhab yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Hah? Jujur aja. Mazhab yang keempat, sunnah muakkadah ya. Boleh sholat, boleh tidak. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang marjuh. Dan yang paling kuat dalam hal ini adalah madhab yang pertama, madhabnya Al-Imam Ahmad dan sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan salat jamaah bagi laki-laki wajib kecuali kalau dia memiliki uzur. Mau kita kemanakan hadis-hadis yang tadi jamaah? Mau kita kemanakan sahabat yang buta meminta keringanan dari Nabi tidak diberi? Mau kita kemanakan ancaman Nabi untuk membakar? Mau kita kemanakan orang yang dia itu dalam perang tidak ada keringanan untuk sholat sendiri-sendiri kecuali darurat sekali. Kita kemanakan hadis itu? Lah terus bagaimana Ustaz dengan hadis Abu Ibnu Umar yang pertama tadi? Sholat jamaah 27 dapat, sholat sendirian 1. Ya walaupun nggak dapat setengah 1 lumayan, walaupun nggak dapat 27 1 lumayan. Apakah benar istimbat seperti itu? Karena ini yang dijadikan dalil oleh madhab yang keempat. Cara menjawabnya, kata para ulama, hadis itu, hadis Ibnu Umar, perbandingan 1:27 bagi yang mereka memiliki uzur. Baik, bagi mereka yang memiliki uzur. Ini adalah jawaban yang disebutkan oleh para ulama satu. Yang kedua, hadis itu bukan berarti pujian kepada orang yang sholat sendirian. Kenapa demikian? Karena perbandingan lebih utama. Tidak semuanya itu antara dua hal yang baik. Perbandingan ini lebih utama dari itu. Tidak semuanya menunjukkan bahwa kedua-duanya baik. Kadang Allah membandingkan ini dan itu dengan lebih utama. Tetapi yang satu jelek, yang satu baik. Bisa difahami atau tidak ini jamaah? Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Di dalam surat Maryam, fasaya'lamuna man huwa syarrun makana wa adhafu junda. Saya akan lihat ayatnya agar lebih jelas. Taib. Allah taala mengatakan kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta taib. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas. Ini dalam surat Maryam ayat 73. Qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Orang kafir mengatakan kepada orang yang beriman. Orang kafir mengatakan kepada orang yang beriman. Ayyul fariqaini khairun maqama wa ahsanu nadiya. Wahai orang muslim, siapa di antara kita dan kalian yang lebih baik kedudukannya dan lebih lurus agamanya? Ini orang kafir. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Wahai orang muslim, mana yang lebih utama? Saya atau kalian? Kira-kira kalau itu pertanyaan kepada kita, kita jawab, mana yang lebih utama jamaah? Orang muslim atau orang kafir? Orang muslim lebih utama dari orang kafir. Apakah kemudian kita ambil kesimpulan yang sama dengan hadis ini? Berarti orang kafir baik, cuman satu kebaikannya. Sedangkan orang itu muslim lebih baik, dengan kebaikan yang lebih banyak.
Atau kita katakan tidak ada kebaikan sama sekali kepada orang kafir? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi Allah membandingkan dua hal dengan kata-kata yang lebih baik. Padahal dua hal itu yang satu baik, yang satu jelek. Tidak setiap perbandingan itu dari dua hal yang dua-duanya baik. Kadang dua hal yang satu baik, yang satu tidak baik. Toh diperbandingkan dengan khair, afdal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, terpatahkan hujjah yang mereka gunakan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, anggap saja kita mengikuti madhab al-Imam Syafi'i. Dan ini banyak yang disalahfahami oleh orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada madhab al-Imam Syafi'i. Rata-rata mereka sandarkan kepada madhab Syafi'i, apa? Hukum sholat jamaah, sunnah, muakkadah. Maka tidak heran kalau kita ke kampung sedikit saja, sholat zuhur tidak ada berjamaah. Sholat asar apalagi. Maghrib rame, isya kurang sedikit, subuh mohon maaf, terkunci gembok masjid. Lalu mereka menyandarkan ini madhab imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pendapatnya fardhu kifayah. Jadi kalau tidak hidup sholat jamaah dalam satu masjid selama 5 waktu, maka yang ada di kampung itu semuanya berdosa. Semuanya menanggung dosa. Dan bahkan ulama sepakat, kalau ada suatu daerah yang tidak dikumandangkan azan dan sholat 5 waktu, maka daerah itu wajib diperangi oleh pemimpin. Karena mereka adalah bukan kelompok muslim. Identik dengan azan kaum muslimin yang berada dalam satu daerah. Baik para jamaah yang saya muliakan, sehingga wallahu alam bisawab, saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wajib bagi laki-laki yang sudah baligh. Adapun bagi perempuan tidak wajib. Bagi seorang yang dia belum sampai umur baligh atau dia memiliki uzur syar'i, maka dalam hal ini mereka mendapatkan keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat jamaah paling sedikit kata para ulama dengan 2 orang. Kalau dia dianggap sholat jamaah sendirian, maka dia tidak dianggap sholat jamaah. Namun kalau tidak ada lagi yang diajak untuk jamaah, bagi dia jatuh kewajiban. Dia sudah berusaha ke masjid, sudah dia panggil orang tuh dengan mic, gak ada yang datang juga. Dia sholat sendirian. Dan bagi dia tidak mendapatkan dosa karena dia sudah berusaha. Tapi dia tidak dianggap sholat jamaah. Sudah sama siapa? Siapa makmumnya? Malaikat. Itu nggak bisa. Karena makmum itu minimal 1 orang. Berarti jamaah akan dianggap dengan 2 orang. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, para ulama ketika mereka itu membahas sholat Jumat, mereka mengatakan sholat Jumat sah dengan apa yang dianggap sah sholat jamaah. Berarti sholat Jumat itu boleh 2 orang. Yang satu duduk mendengarkan khutbah, yang satu jadi imam dan sekaligus khatib. Dia ceramah yang dengar cuma 1 orang. Seandainya itu terjadi sah. Dan sudah kita bahas dulu dalam pembahasan sholat Jumat. Dan akan kita ulangi lagi dengan permasalahan yang lebih detail. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah dalam sholat jamaah itu perlu ada masjid yang khusus? Ya. Bagi orang yang tidak ada uzur. Kalau ada orang yang punya uzur, dia boleh sholat jamaah di rumah. Hujan misalnya, akan kita bahas uzur yang membolehkan kita tidak ke masjid sholat berjamaah. Hujan, kita sholat jamaah di rumah, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita tidak ada uzur, apa boleh buat sholat jamaah di rumah? Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, terjadi sudut pandang berbeda di kalangan ulama. Namun yang rajih dari pendapat para ulama bahwa sholat jamaah itu wajib dilakukan di masjid. Ini wajib. Ini pendapat yang telah dipilih oleh madhab al-Imam Ahmad dalam satu riwayat dan banyak dari kalangan ulama muasirin. Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil dan lain sebagainya. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumallah. Artinya jamaah, kalau kita tidak sholat di masjid, itu kita tidak dianggap berjamaah yang dituntut dalam syariat. Kalau tidak ada uzur. Contoh, misalnya ada masjid, di sampingnya ada kantor. Karena mereka malas ke masjid, ayo kita jamaah aja di ruangan kita ini. Kebetulan bersih. Sholatlah dia jamaah di situ. Yang ikut berapa orang? Sekian orang. Baik. Ini tidak dianggap jamaah dia dan dia tidak dianggap melakukan sholat jamaah. Dia masih
dituntut melakukan sholat jamaah dan dia berdosa. Kalau tidak ada uzur bagi dia. Bisa difahami atau tidak nih jamaah? Baik, misalnya ada mall, lalu ada masjid di sampingnya. Dengan jarak yang wajib bagi dia untuk mendatangi panggilan azan itu. Apa jarak yang wajib bagi dia mendatangi panggilan azan? Jaraknya adalah terdengar suara azan dengan tanpa pengeras suara, tetapi di tempat yang tinggi oleh orang yang keras suaranya. Begitu. Kalau saya di sini azan, lalu di rumah sono itu yang kelihatan sama kita itu, kalau kita azan di tempat tinggi dengan suara yang keras, di tempat yang sunyi, kedengaran nggak di sana? Kedengaran. Berarti itu wajib untuk datang ke sini. Karena kalau ukurannya dengan pengeras suara sudah kita bahas para jamaah, itu akan memberatkan orang. Karena kadang pengeras suara itu akan terdengar dalam jarak belasan kilo. Iya kan? Apalagi di tempat yang sepi. Maka harus kita sholat jamaah di masjid. Nah, yang jadi masalah di sini, apa definisi masjid? Definisi masjid adalah yang ditegakkan di dalamnya sholat 5 waktu. Kalau ada tempat sholat tidak ditegakkan di dalamnya 5 waktu sholat, ya, tidak bisa dinamakan masjid. Tidak bisa dinamakan masjid. Yang sering terjadi itu di perkantoran, dan ini subhanallah sebuah dilema para jamaah. Ya, yang antum yang bekerja di perkantoran, ada nggak tempat masjid di situ? Biasanya ada, tapi yang digunakan sholat biasanya sholat zuhur dan asar saja. Maghrib kosong, isya kosong, subuh apalagi. Begitu kan jamaah? Itu nggak bisa dinamakan masjid. Itu nggak bisa dinamakan masjid. Tanggung jawab yang bertanggung jawab di situ untuk menghidupkan sholat 5 waktu. Untuk menghidupkan sholat 5 waktu. Beda kalau kantornya itu jauh dari masjid, dengan batasan yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian mereka kalau keluar ke masjid tidak akan sanggup karena jauh dan lain sebagainya. Lalu mereka berkumpul di tempat itu, di sebuah tempat untuk sholat jamaah. Itu tidak jadi masalah. Ini masuknya dalam kategori orang yang punya uzur. Tapi kalau masjid jarak yang bisa dia tempuh, terdengar suara azan, dengan keadaan yang kita sebutkan tadi, dia sholatnya di situ, itu nggak betul. Bisa difahami atau tidak para jamaah? Baik, ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak bisa untuk kita bermudah-mudah membuat sholat jamaah. Udah jamaah aja di sini, nggak bisa. Kecuali kalau memang ada uzur jamaah. Dan hati-hati jangan sampai kita menganggap kita kena uzur padahal kita tidak kena uzur. Adapun hadis Nabi yang mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan setiap tanah itu, bumi itu masjid, ini adalah dalil yang umum, dikecualikan atau dikhususkan dengan nas-nas yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sudah masuk waktu Isya. Ada beberapa pembahasan lagi akan kita sempurnakan di majelis yang akan datang, terkhusus antara keadaan-keadaan imam rawatib, kemudian sholat jamaah yang kedua, sholat wanita yang dia ke masjid, dan beberapa hal yang lain. Semoga ada kesempatan di majelis yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.